Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di atas langit kota Longsan yang cerah, tiba-tiba terdengar suara guntur. Suara guntur itu sangat keras dan membuat orang-orang di seluruh kota terkejut. Entah itu orang biasa atau pembudidaya yang sedang berlatih atau berburu, mereka semua terkejut dan segera melihat ke atas. Ketika semua orang melihat ke atas, langit di kota Longsan yang tadi cerah seketika menjadi gelap dan awan hitam perlahan-lahan mulai berkumpul dan membuat seluruh kota menjadi gelap. Bahkan jika saat ini masih belum petang, kota Longshan hampir seperti di malam hari. Tapi mereka hanya merasa terkejut sebentar dan melanjutkan kegiatannya masing-masing, tidak lagi peduli dengan tampilan awan di atas. Apa yang terjadi? Apakah turun hujan deras hari ini? Mima, kenapa langit yang cerah tiba-tiba menjadi gelap? Sialan, sepertinya aku hanya bisa pergi besok. Seorang pemburu lapisan Ki yang akan memasuki pegunungan naga berdiri di depan pegunungan naga, mendengar suara guntur di langit dan melihat ke langit yang cerah tiba-tiba menjadi gelap. Dia berkata dan mengutuk. Di paviliun suci, Zhang Wei yang sedang melayani pelanggan dan tiba-tiba mendengar suara guntur di langit, dia segera berhenti dan bergegas keluar. Melihat ke atas dan melihat langit yang cerah tiba-tiba menjadi gelap, wajah Zhang Wei kemudian berubah dan alisnya segera berkerut dan berpikir dengan serius. Di lantai 3 paviliun, Lian Xiuying yang sedang bersantai di kamarnya, juga mendengar suara itu. Dia segera melihat langit melalui jendela kamarnya, melihatnya dengan serius dan tubuhnya sedikit bergetar. Dewa, aura ini sungguh sangat mengerikan, gumam Lian Xiuying dan memandang ke langit dengan pandangan ngeri. Bagi orang-orang biasa dan pembudidaya di lapisan bawaan, mereka hanya mengira bahwa kejadian di langit hari ini hanyalah fenomena alam biasa. Tapi bagi praktisi Yuan Qi, seperti Zhang Wei dan Lian Xiuying, yang dapat berinteraksi dengan energi langit dan bumi yang sangat mengerikan, sedang menekan dan mengunci sesuatu di kota Longsan. Di benua Changlong, di wilayah tengah, di sebuah sekte, lelaki tua di dalam sebuah gua, yang terlihat sedang bermeditasi dan berlatih tiba-tiba membuka matanya. Setelah matanya terbuka, dia melihat ke arah timur benua Changlong dengan tatapan terkejut. Meskipun pria tua itu berjarak cukup jauh, sepertinya dia bisa melihat apa yang akan terjadi di wilayah timur yang sangat jauh. Setelah menunggu yang sangat lama bertahun-tahun, akhirnya dia datang, kata pria tua itu pelan, kemudian menutup matanya lagi, dan terus berlatih. Saat ini di atas benua Changlong, tepat di luar angkasa, tampak sebuah bayangan mata manusia yang sangat besar terlihat, dengan diameter 10 meter dan lebar 20 meter. Itu bukan mata biasa, mata itu hanya memiliki satu bola mata, tidak tahu entah mata kanan atau kiri, tapi itu hanya satu mata berbentuk bola mata dengan alis dan bulu mata. Mata itu tidak berwarna putih dan hitam, tapi dia memiliki warna hitam yang mengelilingi warna merah di antara bagian tengahnya dan terlihat sangat mengerikan. Mata Daoshi, keinginan dunia yang terbentuk dan menjadi sebuah penglihatan, itu adalah Daoshi, sama halnya dengan guntur perampok yang terbentuk dari Daoshi. Saat ini mata itu juga terbentuk dari Daoshi surga. Daoshi hanya akan muncul jika ada sesuatu yang melanggar kehendak surga dan membahayakan dunia, dan Daoshi yang terbentuk menjadi mata kali ini, itu karena sumpah dan Dao Heart Lintian yang telah melawan kehendak surga. Dari Daoshi itu, ada aura penindasan yang sangat mengerikan yang keluar darinya. Mata itu tampaknya sedang melihat benua Changlong dengan sangat marah, lebih tepatnya dia sedang melihat sesuatu yang berada di kota Longshan dengan sangat marah. Lebih tepatnya dia sedang melihat sesuatu yang berada di kota Longsan dengan marah dan menguncinya dengan aura yang mengerikan. Tepat ketika mata merah itu melihat benua Changlong, tak berlangsung lama, kemudian sebuah pedang tiba-tiba muncul di atasnya. Pedang itu berwarna putih,
lebarnya 5 meter dan panjang 100 meter. Meskipun pedang itu bukan pedang sungguhan, tapi bentuknya yang sangat besar dan padat itu hampir membentuk pedang yang nyata. Dengan aura agung dan kekuatan yang sangat besar pada saat pedang itu turun ke bawah, ia tampak seperti sedang berjalan dan membelah lautan. Bahkan ruang hampa di sekitarnya tampak terkoyak. Bisa dipastikan, jika pedang itu jatuh di benua Changlong tanpa hambatan, dampaknya pasti dapat membuat benua itu terbelah menjadi dua, tapi pedang itu tidak jatuh ke benua Changlong. Dia meluncur ke bawah secara vertikal dan menuju tepat di mana mata merah itu berada. Tapi pada saat pedang mulai jatuh dan menghantam mata itu, tidak ada adegan seperti yang diharapkan dan sebuah ledakan keras yang terjadi, yang ada hanya keheningan. Pada saat pedang jatuh di atas mata, dunia tampak berhenti dan ada keheningan di seluruh dunia. Setelah keheningan satu nafas, ruang di sekitarnya mulai terkoyak, sampai pandangan merah seperti lautan darah dari dalam koyakan ruang yang semakin terlihat melebar. Terdengar ledakan berulang yang terdengar di seluruh dunia. Di atas langit benua Changlong, sebuah kilatan petir berwarna ungu saling menyambar ke segala arah, dan nampak benturan dari energi yang sangat besar, menyebar ke segala penjuru dunia dan membuat benua-benua di sekitarnya bergetar. Tanpa terkecuali benua Changlong, suara ledakan itu kali ini terdengar sangat keras, bahkan sampai ke benua Changlong membuat seluruh pembudidaya di benua Changlong terkejut dan gemetar. Sebelum mereka selesai terkejut, terjadi getaran di kaki mereka dan gempa bumi yang sangat kuat melanda seluruh benua Changlong. Gelombang ombak di lautan menjadi semakin tinggi dan gunung-gunung mulai bergetar, terjadi kepanikan di seluruh benua Changlong. Bersamaan dengan ledakan hebat di seluruh dunia, mata Daoshi dan pedang panjang yang bersentuhan tiba-tiba juga meledak. Pedang panjang itu meledak menjadi kepingan cahaya kecil, kemudian menyebar dan jatuh ke bawah, jatuh tepat ke benua Changlong. Sementara itu, mata Daoshi itu meledak tidak menjadi titik cahaya melainkan menjadi tetesan air berwarna merah. Tetesan itu tidak menyebar, dia jatuh ke awan hitam di atas kota Longsahan dan jatuh di desa Longshan. Ketika hujan turun, seolah-olah ada sesuatu kekuatan yang tak terlihat yang sedang membimbingnya, dan hanya menjatuhkannya di pegunungan naga. Di waktu yang sama, ketika benua Changlong sedang terguncang, hujan berwarna merah darah turun di pegunungan naga. Itu bukan hujan air melainkan benar-benar hujan darah yang turun ke pegunungan Longshan. Semua kejadian ini dari awal sampai akhir, tidak lebih dari 20 tarikan nafas. Di dalam pagoda bintang, setelah Lin Tian selesai menyatakan sumpahnya, dia tidak tahu bahwa karena sumpahnya ini, dia telah membuat bencana di seluruh benua Changlong. Tapi bahkan jika dia mengetahuinya, dia mungkin juga tidak akan peduli. Lin Tian berdiri di sana. Setelah selesai bersumpah, Lin Tian hanya merasakan sedikit getaran di hatinya, dan kemudian menghilang. Mendengar kata-kata Lin Tian, yang begitu sombong tanpa keraguan-raguan, dan begitu meyakinkan tanpa kekuatan, Ziwu mengangguk dalam hatinya. Lin Tian bukan orang satu-satunya yang pernah berlatih seni bintang abadi. Di masa lalu, Ziwu juga memiliki banyak kandidat sama sepertinya. Tapi mereka semua para pendahulu Lin Tian, mereka tidak memiliki hati yang kuat seperti Lin Tian dan kesombongannya. Melihat Lin Tian saat ini, Ziwu merasa bahwa kali ini akan berbeda dari yang lainnya dan membuatnya sedikit berharap. Tapi dia tidak mengungkapkannya di permukaan. Ziwu masih melihat Lin Tian di depannya dengan acuh tak acuh. Jika kamu sudah memilih, jangan sampai menyesal di kemudian hari, Ziwu berkata. Lin Tian masih berdiri di depannya, dia tidak menjawab, hanya menganggukkan kepala dan ada juga ketegasan di wajahnya. Aku akan beristirahat, sebaiknya kamu cepat meningkatkan kekuatanmu, juga ada sesuatu yang menarik di pegunungan naga, Ziwu berkata lalu tubuhnya yang berbentuk asap berangsur-angsur menghilang. Setelah Ziwu menghilang, Lin Tian masih berada di dalam pagoda bintang, melihat Lin Lin yang masih tertidur, Lin Tian tersenyum. Melalui pembicaraan dengan Ziwu sebelumnya, Lin Tian memiliki beberapa poin tentang tubuh asal dunia. Tubuh asal dunia adalah tubuh terkuat dari semua tubuh khusus, hanya ada 2 di dunia dan sesuatu yang tabu.
Jika kamu menginginkannya, kamu tidak dapat mengandalkan keberuntungan, tapi melawan keberuntungan. Di masa lalu Lintian berkultivasi dengan cara yang sama dengan semua pembudidaya dunia. Menyerap kekuatan bumi dan langit untuk memperkuat tubuh, menyempurnakan jiwanya dan kemudian kembali ke hampaan dan mencoba berkomunikasi dengan surga, atau menyatu dengan surga, tapi kali ini Lintian akan menempuh jalan yang berbeda. Dia tidak tahu apa perbedaannya, dia hanya tahu bahwa jalan ini mencoba tidak berkomunikasi dengan surga melainkan melawan surga. Semua jalan kultivator untuk mengolah keabadian adalah dengan cara mengikuti jalan surga, dan puncak jalan surga adalah menjadi budak kehendak surga. Lintian pernah berjalan di jalan itu, tapi untuk kehidupan kali ini Lintian tidak menginginkan kekuatan yang tidak nyata dan menggantungkan nasibnya kepada orang lain, bahkan jika itu surga sekalipun. Mengingat kebencian dan tidak keberdayaan di masa lalu, kali ini Lintian memutuskan untuk berdiri di puncak semua makhluk hidup, mengendalikan semua nasibnya sendiri dan mengendalikan semuanya tanpa batas. Dan seni bintang abadi adalah jawanannya. Dengan berlatih seni bintang abadi dirinya dapat memiliki kekuatan di atas semua makhluk hidup, dan bahkan setara dengan surga itu sendiri. Kepa Lintian harus melakukan metode yang sama jika akhirnya hanya menjadi bawahan. Jadi ketika Ziwu mencoba bertanya dan mengujinya, Lintian segera berkata dengan sombong dan tanpa ada keraguan di hatinya, tujuannya adalah berdiri di atas semuanya dan jalan itu pasti penuh dengan kesengsaraan, tapi bagi Lintian yang memiliki hati sekeras batu, jika dia telah menentukan tujuannya dia akan terus maju. Bahkan jika surga harus menolaknya. Duduk berpisah di atas batu di tengah ringan di pagoda bintang, Lintian menutup matanya dan mulai bermeditasi. Tidak ada energi spiritual di dalam pagoda bintang, jadi dia tidak berniat berlatih untuk meningkatkan kultivasi, melainkan menstabilkan hatinya. Manusia memiliki 3 raga, tubuh, jiwa, dan hati. Kultivasi tubuh dilakukan dengan cara menyerap energi spiritual dan bumi untuk memperkuat sel-sel tubuh dan menjadikannya lebih kuat. Setelah sel-sel seorang kultivator terus menyerap energi spiritual, dia akan bermutasi, tidak akan lagi dapat diserang penyakit dan memiliki umur yang lebih panjang dari manusia biasa. Dan untuk kultivasi jiwa dan hati, untuk pembudidaya di bawah Yuan Ying dia tidak dapat melakukannya, meskipun Lintian juga belum dapat mengultivasikan jiwanya sekarang. Dia dapat memulai dengan hatinya. Tujuan awal pembudidaya untuk berlatih perlu dilakukan dengan kepenuhan hatinya. Karena itu menentukan langkah selanjutnya di masa depan. Maksud dari masa depan bukan hanya pencapaian di masa depan, melainkan di masa depan seorang pembudidaya harus mengingat dan mencetaknya di dalam dantian. Semua tidak dilakukan dalam satu waktu, tetapi di saat kultivator mencapai tingkat tertentu, semua hal ini bukan tanpa alasan tapi untuk membentuk daosin dalam hati. Dan daosin sendiri adalah sesuatu yang dapat memudahkan jalan menuju keabadian di masa depan. Lintian telah melakukan itu di masa lalu. Di masa lalu dia memilih jalan balas dendam, karena kematiannya dan kelahirannya kembali. Daosin yang telah dibentuk juga telah hancur. Jika memiliki daosin di awal-awal perjalanan menuju keabadian, Lintian tidak terlalu yakin apa hal baik yang akan terjadi, tapi pasti itu bukannya sekedar hal baik. Jadi dia mencoba melakukannya untuk saat ini. Di dalam tubuh Lintian, dari jiwa di antara kedua alisnya terlihat kabut bulat keluar, melalui meridian di kepalanya, cahaya cian terus turun dan melakukan menuju jalur dantian. Kabut samar berwarna cian ini salah satu pecahan jiwa dan bentuk manifestasi tujuan awal kultivasi Lintian. Setelah sampai di antara pembatas meridian dan dantian, pembatas pemisah antara pembudidaya lapisan ki dan bawaan tampak tidak berguna dan cahaya cian terus berjalan begitu saja, menembus penghalang dantian dan akhirnya masuk ke dalam dantian. Ketika sampai di dalam dantian yang kosong, cahaya cian itu berhenti dan melayang dengan tenang. Entah sudah berapa lama sejak cahaya cian masuk ke dantiannya, keringat mulai turun dari kening Lintian dan wajahnya berubah menjadi pucat, memisahkan sedikit jiwanya dan membimbingnya untuk berjalan menuju dantian. Itu semua telah menyebabkan rasa sakit seperti robekan di jiwanya, dan menyebabkan kepalanya terasa berputar.
Tapi ini semua baru setengah jalan. Setelah menstabilkan nafasnya sejenak, Lintian berkonsentrasi lagi pada cahaya Qian yang berada di dalam dantiannya. Saat ini cahaya Qian yang melayang dengan tenang di dalam dantian Lintian saat ini bergetar dengan pelan. Bentuk bulat seperti telur mulai berubah dan memecahkan menjadi beberapa bagian. Untuk waktu yang tidak diketahui, cahaya Qian di dalam tubuh Lintian tidak lagi berbentuk bola dan tidak lagi berubah. Cahaya Qian itu berbentuk kata Daosin dengan warna Qian yang cemerlang dan tampak kokoh. Tulisan itu melayang di tengah-tengah dantian Lintian dengan tenang dan tidak bergerak. Selesai, kata Lintian pelan. Setelah Lintian membuka matanya, wajahnya tampak pucat seperti kertas, keringat membahasi keningnya dan nafasnya terengah-engah. Lintian sangat terlihat kelelahan dan menyedihkan. Tapi senyum tipis masih menggantung di bibirnya. Setelah keluar dari pagoda bintang, hari sudah pagi. Lintian berdiri di dunia nyata, melihat sekeliling dan memiringkan kepalanya dengan bingung, di mana rumah yang aku tinggalin barusan? Kenapa menghilang dan hanya meninggalkan puing-puing? Melihat atap rumah yang berada di bawah kakinya, Lintian merasa sangat bingung. Lintian juga merasa sedikit marah, siapa yang merobohkan rumahnya? Lintian merasa sedikit tidak rela, rumah yang ditinggali kurang dari 5 hari, sekarang telah menghilang dan rata dengan tanah, sepertinya dia harus mencari tempat tinggal baru. Lintian tidak memiliki tujuan selain ke paviliun suci, berjalan ke arah paviliun suci. Di sekitaran jalan Lintian melihat rumah-rumah yang bernasib sama dengan rumahnya, banyak rumah-rumah yang hancur dan rata oleh tanah, seperti habis diguncang oleh kejadian yang sangat besar. Bukan hanya rumah, bahkan bangunan-bangunan tinggi dan tembok kota Longshan yang kokoh juga tidak lepas dari kerusakan. Melihat pemandangan di sekitarnya dan mendengar rintihan kesakitan orang-orang yang sedang terluka, Lintian mengerutkan keningnya. Dengan keraguan di hatinya, Lintian mempercepat langkahnya menuju paviliun suci. Sesampainya di paviliun suci, Lintian melihat bangunan di sini terlihat baik-baik saja, sama seperti sebelumnya, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ada juga banyak orang yang datang ke tempat ini, kebanyakan dari mereka adalah orang yang sedang terluka. Dengan banyaknya orang-orang ini yang datang ke paviliun suci, diperkirakan mereka sedang mencari pil penyembuhan untuk mengobati luka-lukanya. Setelah melihat sejenak, Lintian melangkah maju dan memasuki paviliun suci. Di dalam paviliun masih sama, selain banyaknya orang yang mengerumuni stan yang menjual berbagai macam pil, tidak ada sedikit pun kerusakan di dalamnya. Tuan muda Anda akhirnya datang. Melihat Lintian memasuki paviliun suci, Nin Er yang pernah bertemu dan mencoba pil Yipin Lintian sebelumnya, dia segera berteriak dari balik kerumunan kepada Lintian. Mendengar suara itu, Lintian langsung mengarahkan pandangannya ke seorang gadis pelayan yang sambil melambaikan tangan ke arahnya dan tersenyum. Melihat gadis pelayan itu, Lintian mengenalinya sebagai Nin Er yang mencoba pil Yipinnya di masa lalu. Setelah mengkonsumsi Yipin, luka di tangannya telah sembuh. Nin Er berjalan menembus kerumunan dan berjalan ke arah Lintian dengan senyum lega di wajahnya. Tuan muda, akhirnya Anda datang ke sini. Nona Lian telah menunggu Anda. Setelah tiba di depan Lintian, Nin Er berkata dengan ramah. Menungguku? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Lintian. Saya tidak tahu. Nona hanya berkata, jika Anda datang, biarkan Anda segera menemuinya. Kalau begitu kau pimpin jalan. Nin Er tidak lagi berkata, dia hanya mengangguk dan berjalan menuju lantai 2. Setelah tiba di lantai 2, Nin Er terus berjalan membawanya ke atas. Mengingat pertemuan mereka pertama kalinya, Lintian penasaran dengan gadis kecil yang suka bermain trik kecil itu. Apa yang akan dilakukan Lian Xiuying kali ini? Ketika tiba di lantai 3, Lintian dibawa ke sebuah ruangan pribadi. Ruangan ini cukup besar, meja dan bangku di ruangan terlihat sangat mahal, terlihat elegan dan seluruhnya didekorasi dengan mewah. Tapi juga masih ada nuansa seorang wanita. Tuan muda, tolong tunggu di sini, saya akan memanggil Nona Lian. Setelah tiba di depan kursi di dalam ruangan, Niner berkata kepada Lintian dengan ramah. Lintian hanya mengangguk dan langsung duduk. Tanpa kata-kata, Lintian menyiapkan teh sendiri dengan bahan yang telah ada di meja.
teh yang ada di meja sedikit berbeda dengan yang ada di lantai 2 sebelumnya. Teh ini terlihat lebih hijau dan memiliki aroma menenangkan pikiran. Setelah setengah jam aroma teh keluar dari teko, Lintian mengambil satu gelas yang berada di sampingnya dan menuangkan teh ke dalam gelas. Teh ini sedikit lebih baik dari sebelumnya, setelah menyesapnya sedikit. Teh ini adalah teh linci peringkat kedua dari Pegunungan Naga. Teh ini mempunyai kemampuan untuk menyegarkan pikiran dan sedikit membantu dalam proses mediasi. Tentu saja itu lebih baik dari yang kamu minum sebelumnya. Entah kapan Lian Xiuying telah berada di sampingnya dan berkata kepadanya dengan mencibir. Mendengar kata-kata itu, Lintian mengangkat kepalanya melihat wajah Lian Xiuying di sampingnya. Lintian tidak berkata dan hanya melihatnya dengan pandangan acuh tak acuh. Berbeda dengan masa lalu, kini Lian Xiuying memakai pakaian lebih terbuka, dengan sedikit kain yang menutupi tubuhnya. Teh ini memang sedikit lebih baik, Lintian berkata dengan acuh tak acuh. Melihat penampilan acuh tak acuh Lintian, Lian Xiuying merasa ada api yang sedikit menyala di hatinya. Setelah bertemu dengan Lintian kemarin, Lian Xiuying merasa sedikit penasaran dan marah kepada Lintian. Bagaimana Lian Xiuying tidak merasa marah? Lintian adalah satu-satunya yang tidak jatuh cinta kepada triknya, dan satu-satunya pria yang berhasil mengalahkannya. Jadi berbeda dengan kemarin, jadi kali ini sebelum bertemu dengan Lintian, Lian Xiuying menyiapkan beberapa pakaian yang lebih terbuka, untuk membuat Lintian lebih melihat keunggulan tubuhnya. Untuk mengetahui keserakahan Lintian terhadap tubuhnya di masa lalu hanya dibuat-buat. Apakah teh ini hanya sedikit lebih baik? Lian Xiuying menyembunyikan perasaan di dalam hatinya, dia sedikit mencoba menegakkan tubuhnya. Melihat langkah Lian Xiuying tidak ada fluktuasi emosi yang terjadi di wajah Lintian, dia masih duduk di sana dengan tenang. Selain pemandangan yang bagus di pagi hari ini, tidak ada yang istimewa dari teh ini, kata Lintian. Melihat Lintian seperti itu, api di dalam hati Lian Xiuying semakin membesar. Wanita di depanmu adalah wanita yang cantik, apakah kamu tidak bisa sedikit menghargai yang ada di depanmu? Kenapa kamu masih membuat ekspresi acuh tak acuh seperti itu? Di depan Lintian, Lian Xiuying merasa dia tidak memiliki kepercayaan diri sebagai wanita cantik. Dengan perasaan yang tak berdaya, Lian Xiuying duduk di bangku di depan Lintian, duduk dengan santai. Sebagai seorang pria yang sehat, Lintian juga merasa sedikit tertarik kepada tubuh Lian Xiuying. Melihat keadaan tubuhmu baik-baik saja sepertinya kejadian kemarin, tidak membuatmu menderita. Lintian berkata, memang kejadian seperti apa yang bisa membuatku menderita, kata Lintian pelan. Apakah kamu tidak tahu bahwa kemarin terjadi kekacauan di seluruh kota ini, bahkan di seluruh benua? Mendengar kata-kata Lian Xiuying, Lintian hanya terdiam. Ya, sepertinya kamu memiliki banyak kemampuan. Melihat Lintian tidak peduli, Lian Xiuying melanjutkan. Aku butuh sebuah tempat tinggal. Lintian tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya dan berkata langsung ke intinya. Mendengar kata-kata Lintian, Lian Xiuying berhenti dan terkejut. Ini adalah paviliun suci, tempat untuk menjual peralatan budidaya, bukan penginapan. Jika kamu membutuhkan tempat tinggal, kenapa kamu mencarinya di sini? Lintian, paviliun suci ini tempat untuk memuaskan para pembudidaya dengan beberapa senjata dan ramuan. Ini bukan tempat penginapan. Apakah kamu pikir ini adalah tempat penampungan? Setelah terkejut sejenak, Lian Xiuying berkata kepada Lintian dengan nada marah. Meskipun ini bukan tempat penampungan, kemauan adalah seorang nomor satu di paviliun suci ini. Seharusnya tidak susah mencari tempat tinggal, aku tidak memerlukan yang terlalu besar, asalkan ada tempat latihan dan formasi pertahanan seperti yang ada di paviliun milikmu itu akan baik-baik saja, ucap Lintian. Lian Xiuying yang duduk di depan Lintian, mendengar kata-kata Lintian dia berhenti, melihatnya dengan tampilan bidoh dan tercengang. Paviliun suci, jika orang-orang datang ke tempat ini, mereka hanya datang untuk mencari beberapa senjata, ramuan dan pil, dan tidak ada yang datang untuk mencari tempat tinggal, tapi Lintian datang kemari tidak untuk mencari ramuan dan senjata atau pil tapi mencari tempat tinggal.
Dan yang paling membuatnya tercengang adalah menyuruh dirinya sendiri untuk mencarikan, masih dengan formasi pertahanan yang sama dengan Paviliun Suci. Anda tahu formasi Paviliun Suci adalah formasi tingkat keempat. Formasi itu membutuhkan banyak sumber daya, tapi Lintian permintaannya seperti meminta air minum. Di depan Lintian, Lian Xiuying berpikir bahwa dia bukan seperti pemimpin Paviliun Suci melainkan pelayan pribadinya. Lintian, mengapa kamu tidak mengambilnya dan tinggal di tempatku? Setelah bangun dari keterkejutannya, Lian Xiuying memandang Lintian dengan tatapan marah. Lintian duduk di sana dengan tenang, dan tidak peduli dengan tampilan Lian Xiuying yang marah. Mendengar kata-kata Lian Xiuying, Lintian hanya memegang dagunya dan berpikir. Meskipun proposal Lian Xiuying cukup bagus dan dapat membuatnya tidak bersama gadis dewasa yang cukup menarik. Tapi ada banyak rahasia di dalam tubuhku, jadi itu akan merepotkan. Tidak, aku menginginkan rumah pribadi. Setelah termenung, Lintian menggelengkan kepalanya. Lian Xiuying saat ini melihat tampilan acuh tak acuh Lintian dan membuat tampilan bodoh. Lian Xiuying merasa hatinya akan meledak. Lian Xiuying yang terkenal sebagai wanita cantik dan orang nomor satu di Paviliun Suci, jika dia mencarikan tempat tinggal untuk Lintian, di masa depan bagaimana dia memiliki wajah untuk menghadapi orang-orang di sekitarnya? Bagaimana dengan reputasinya? Tiada, lakukan sendiri, kata Lian Xiuying. Mendengar penolakan Lian Xiuying, Lintian tidak merasa sedih, dia hanya memandang Lian Xiuying dan tersenyum. Apakah kamu yakin? Tanya Lintian. Yakin. Sebaiknya kamu mencari tempat lain, jawab Lian Xiuying. Sebagai ketua Paviliun Suci, apakah yang dia akan merendahkan dirinya untuk mencarikan tempat tinggal? Jawabannya tentu saja tidak mungkin. Sayang sekali, sepertinya resep pil ketigaku akan kuberikan ke tempat lain, kata Lintian sedikit menyesal. Dia menggelengkan kepalanya dan mencoba untuk berdiri. Tunggu. Tepat saat Lintian mencoba berdiri dan pergi, Lian Xiuying berkata, "Ada apa?" Lintian yang telah berdiri berhenti, melihat Lian Xiuying samar dan bertanya, "Bisakah kamu duduk sebentar dan menjelaskan tentang resep pil ketiga itu?" Lian Xiuying mencoba berkata lagi dan menahan Lintian untuk pergi. Bukankah tadi ada yang mengatakan kalau dirinya menolak untuk membantu? Lalu kenapa dia sekarang menghalangiku pergi untuk mencari tempat tinggal lain? Lintian membuat tampilan bodoh lagi dan berkata dengan nada penuh arti. Lian Xiuying merasa malu dan marah. Siapa yang tahu jika kamu membawa resep pil ketiga kemari dan tidak mengatakannya di awal? Jika kamu mengatakan sejak awal mungkin aku bisa mempertimbangkannya. Lintian, tolong kamu duduk dulu dan kita bicarakan baik-baik. Mau tak mau Lian Xiuying harus membuat tampilan yang ramah dan berkata kepada Lintian dengan ramah. Melihat Lian Xiuying yang memakan umpannya, Lintian tersenyum dalam hati dan duduk kembali. Apakah kamu sudah memutuskan rumah yang aku minta? Melihat Lian Xiuying di depannya, Lintian bertanya. Bisakah kamu menunjukkan resepnya terlebih dahulu? Lian Xiuying bertanya. Mendengar pernyataannya, Lintian hanya terdiam. Dan kemudian dia mengalihkan pandangannya keluar melalui jendela di ruangan. Sepertinya hari akan segera siang, sebaiknya aku harus mencari tempat lain, kata Lintian omong kosong, kemudian berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah pintu luar. Lintian, tunggu sebentar, mari kita bicarakan lagi. Melihat Lintian bangkit dari tempat duduknya, Lian Xiuying segera berkata. Meskipun Lintian mendengar suara Lian Xiuying di belakangnya, dia tidak berhenti dan terus berjalan ke pintu luar. Tunggu, aku akan mencarikan rumah yang kamu inginkan. Melihat Lintian masih berjalan pergi, Lian Xiuying melihat begitu khawatir dan segera bicara lagi dengan cepat. Tapi sayang sekali Lintian masih tidak berhenti dan hampir sampai di pintu keluar. Mengetahui Lintian yang tetap berjalan, Lian Xiuying benar-benar khawatir. Jika bukan karena pil Yipin dengan kemurnian 100% yang dibawa Lintian kemarin, Lian Xiuying benar-benar tidak ingin melihat pria ini lagi dan bahkan tidak ingin repot-repot membantu pria ini. Tapi pil Yipin yang dibawa pria ini adalah sesuatu yang langka dan istimewa, jadi tidak mungkin resep yang dibawanya adalah resep biasa. Jadi ketika Lintian berkata tentang resep pil,
Lian Xiuying segera berubah pikiran, apalagi dia akan segera mencari tempat lain dengan membawa resep yang juga istimewa. Bagaimana Lian Xiuying bisa membiarkannya pergi begitu saja, dan membiarkan daging di depan mulutnya pergi begitu saja? Oleh karena itu, ketika melihat Lin Tian telah mencapai pintu keluar dan tangannya akan mulai memegang gagang pintu dengan energi Yuan Qi di tubuhnya, Lian Xiuying dengan cepat bangkit dan bergegas ke arah Lin Tian. Dengan suara teredam dari tubuhnya, Lian Xiuying segera menghilang dari tempat duduknya dan dalam sekejap muncul di depan Lin Tian. Meskipun Lin Tian tidak melihat ke belakang, dengan kekuatan spiritualnya, dia melihat semua tindakan Lian Xiuying, tapi dia tidak menghentikan langkahnya dan tetap melanjutkan tindakannya. Oh, aku tidak menduga ternyata wanita nomor 1 di pavilion suci suka dipegang olehku. Melihat Lian Xiuying yang berdiri di depannya, menghalanginya untuk keluar dan merasakan tangannya menyentuh sesuatu yang lembut dan hangat, Lin Tian berkata sambil tersenyum. Lian Xiuying yang malang, setelah dia bergegas dan tiba di depan Lin Tian, untuk menghalanginya membuka pintu, tangan kanan Lin Tian yang akan memegang gagang pintu tidak berhenti, dan hanya bisa menyentuh tubuhnya, jatuh dan menyentuh tepat di bawah dadanya. Bersandar di pintu, melihat Lin Tian di depannya yang sedang memandangi dirinya dan tersenyum, Lian Xiuying terdiam. Melihat wajah tampan Lin Tian yang sedang memandangnya sambil tersenyum, dan perasaan yang hangat datang dari lengannya yang menyentuh perutnya, anehnya tidak ada perasaan jijik apapun di hati Lian Xiuying, yang ada hanya perasaan hangat aneh yang muncul membuat hatinya sedikit berdetak lebih cepat. Setelah kata-kata Lin Tian, Lian Xiuying masih linglung dan tidak dapat bereaksi. Mereka masih mempertahankan postur seperti itu selama beberapa nafas. Waktu di ruangan tampak terhenti. Untuk waktu yang tidak diketahui, perasaan hangat di tubuh Lian Xiuying menghilang dan Lin Tian mengambil tangannya kembali. Sebelum Lian Xiuying dapat bereaksi, Lin Tian mengangkat tangan kanannya, mengeluarkan jari telunjuknya dan menyentuh kening di antara kedua alis Lian Xiuying. Setelah menyentuh kening Lian Xiuying beberapa saat, Lin Tian mengambil tangannya kembali tanpa mengeluarkan kata-kata. Lin Tian berjalan dan duduk kembali di kursinya. Lian Xiuying yang belum siap, ketika jari Lin Tian menyentuh keningnya, tiba-tiba ada informasi tentang ramuan dituangkan ke kepalanya, yang muncul entah dari mana. Dari informasi ramuan yang muncul serta beberapa metode alchemy, Lian Xiuying menduga ini adalah resep pil transfer mental. Lin Tian memberikan resep pil ketiga kepada Lian Xiuying tidak menggunakan catatan melainkan melalui transfer mental. Lian Xiuying mengetahui tentang metode transfer mental ini. Dia juga mengetahui orang yang dapat melakukan semua hal ini, orang yang memiliki kultivasi yang tinggi, minimal harus berada di alam jin dan, tapi secara tak terduga, Lin Tian yang masih berada di tahap pelatihan Qi tingkat ke-6 dapat melakukannya. Siapa dia? Terlebih lagi, yang membuat Lian Xiuying lebih tidak terduga adalah metode dan langkah-langkah alchemy dari resep Lin Tian. Sebagai alkemis, apalagi alkemis tingkat kedua, di umurnya yang masih 20 tahun, Lian Xiuying merasa dirinya adalah seorang jenius alkemis. Tapi, ketika dia mengetahui metode alkemis yang diberikan Lin Tian kepadanya, dia merasa bahwa pengetahuannya tentang alkemis selama 20 tahun ini adalah sebuah angin yang benar-benar tidak berguna. Metode yang diberikan Lin Tian, bahkan mungkin masternya sendiri, seorang alkemis bintang keempat tidak akan mengetahuinya, dan mungkin dia akan terkejut sampai bodoh. Dalam 2 hari ini saat dia bertemu dengan Lin Tian, pria ini telah memberikan kejutan demi kejutan yang tak terduga kepada dirinya. Entah itu tindakan, kata-katanya dan pengetahuannya, Lin Tian sungguh tidak seperti pemuda berumur 20 tahunan, bahkan dia hampir mirip dengan ayahnya sendiri. Siapa dia? Kenapa banyak kabut yang menyelimuti tubuhnya dan membuatnya tidak bisa melihat kedalamannya? Apakah itu membuatmu terkejut dan membuatmu berdiri di sana sampai bodoh? Ketika pikiran Lian Xiuying sedang melayang, suara Lin Tian terdengar di telinganya. Kata-kata Lin Tian segera mengganggu pemikirannya dan membangunkannya. Mengalihkan pandangannya ke arah suara itu berasal, Lian Xiuying melihat Lin Tian sedang duduk di sana.
menikmati teh dengan santai dan menatap dirinya dengan senyuman menghina. Melihat Lin Tian yang sedang duduk di sana, semua perasaan marah dan benci Lian Xiuying di awal, sekarang semuanya telah menghilang, yang tersisa hanya perasaan malu di wajahnya dan ada juga sedikit rona merah di pipinya. Dengan perasaan malu Lian Xiuying berjalan menunduk ke tempat duduknya. Setelah duduk kembali di sana, dia masih belum mengangkat kapalnya dan mencoba mencari informasi di kepalanya. Juga secara sadar dan tak sadar, Lian Xiuying melirik wajah santai Lin Tian yang sedang menikmati teh. Itu adalah resep pil ketiga Pei Yuan Dan, pil budidaya yang dapat mempercepat pengisian aura Yuan di dalam tubuh sebanyak 50%. Lin Tian tidak memperhatikan penampilan malu Lian Xiuying sambil menikmati tehnya dengan santai dan berkata pelan. Lian Xiuying segera mengangkat kepalanya dan melihat wajah Lin Tian di depannya dan bertanya, kenapa hanya 50% dan tidak 100%? Lin Tian yang sedang duduk dan menikmati tehnya tiba-tiba terkejut dan hampir memuntahkan teh di mulutnya, melihat kembali ke arah Lian Xiuying, dan melihatnya dengan pemandangan pertanyaan yang membingungkan. Apa tadi? Lian Xiuying berkata dengan lembut. Apakah aku tidak salah dengar? Lian Xiuying, apakah dia sungguh bisa berkata dengan lembut? Apakah kamu akhirnya melihat bahwa nyonya ini adalah wanita cantik? Melihat Lin Tian yang melihatnya dengan wajah terkejut, Lian Xiuying segera berkata dengan nada agak keras untuk menutupi rasa malu di wajahnya. Tidak, kata Lin Tian setelah mendengar suara Lian Xiuying, aku tadi seperti mendengar suara lembut dari seorang gadis cantik, ternyata itu hanyalah halusinasi. Mendengarnya Lian Xiuying merasa tercekik, orang cantik tadi tepat berada di depanmu. Orang yang selama ini berbicara denganmu. Lagi pula dengan kemampuanmu saat ini, kamu tidak bisa membuat pil Pei Yuan itu sendiri. Jika kamu menginginkan kemanjuran 100%, setidaknya kamu harus menungguku menembuah alam bawaan. Di dunia ini mungkin hanya aku yang dapat melakukannya, Lin Tian berkata lagi. Lian Xiuying ingin membantah kata-kata Lin Tian, tapi ketika sampai di mulutnya, dia mengurungkan niatnya dan menelan kembali kata-katanya. Kata-kata Lin Tian juga sedikit benar untuk saat ini. Lian Xiuying memang tidak dapat membuatnya seorang diri, tapi banyak orang di keluarganya yang bisa melakukannya. Meskipun resep ini sekarang tidak berguna, setidaknya resep itu sudah ada di kepalanya, dan kapan saja dapat diberikan kepada orang-orang di keluarga untuk memverifikasinya. Lupakan untuk permintaanmu, aku akan menyuruh Paman Zhang untuk mencarikannya. Untuk saat ini aku punya sesuatu yang akan kukatakan padamu. Lian Xiuying tidak lagi melanjutkan topik tentang pil Yuan, dan berkata tentang niatnya di awal. Ada apa? Kemarin terjadi kekacauan di seluruh dunia, tidak terkecuali di kota Longshan, dan tepat kejadian sedang berlangsung, terjadi hal aneh di Pegunungan Naga. Bersamaan dengan kekacauan di seluruh dunia, hujan turun di kota Longshan, tepatnya hujan hanya turun di Pegunungan Naga. Setelah itu Lian Xiuying berhenti dan mengamati penampilan Lin Tian. Bukankah itu hal biasa? Tidak ada perubahan emosi di wajah Lin Tian. Jika itu hanya hujan biasa, itu memang bukan hal yang aneh, tapi bagaimana jika itu hujan darah? Mungkin hujan darah juga bukan hal yang aneh dan mungkin juga terjadi di tempat lain, hanya saja itu terjadi setelah suara ledakan berturut-turut di langit, kata Lian Xiuying menjelaskan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.